Hai, selamat datang di channel Momozi Movie. Di video ini, Momo akan melanjutkan film Child's Play yang sekarang sudah masuk seri ke-6, yaitu berjudul Curse of Chucky yang dirilis tahun 2013. Menurut Momo, dibandingkan film-film sebelumnya, film Curse of Chucky ini nuansa horornya lebih terasa. Di film ini menceritakan tentang pembalasan dendam lama Chucky kepada sebuah keluarga, dan disinilah terkuak awal mula terciptanya boneka Chucky. Gimana kisahnya? Yuk langsung ke alur ceritanya. Cerita film ini terjadi setelah 9 tahun dari film sebelumnya. Terlihat seorang kurir mengantarkan paket ke sebuah rumah tua yang berada di tengah-tengah hutan. Rumah itu ditinggali oleh seorang wanita bernama Sarah dan anaknya bernama Nika yang lumpuh dan punya penyakit jantung sedari kecil. Lalu ibunya membuka paket yang tidak diketahui asalnya itu yang ternyata berisi boneka setan alias Chucky. Melihat itu, Nika dan ibunya pun bingung karena di rumah itu tidak ada anak kecil. Karena dianggap tidak ada gunanya, ibunya pun membuangnya ke dalam tempat sampah. Pada malam hari, tiba-tiba Nika mendengar teriakan ibunya. Ketika ia mengeceknya, betapa terkejutnya setelah melihat ibunya yang sudah tewas. Dan terlihat Chucky yang sedang duduk santai di kursi. Keesokan harinya, mayat ibunya dibawa polisi untuk diotopsi. Lalu datanglah kakak Nika bernama Barb. Ia memutuskan untuk tinggal di rumah itu. Barb memiliki suami bernama Ian dan anak perempuan bernama Alice. Si anak memiliki pengasuh bernama Jill. Saat itu, Barb membawa pastor gereja untuk mendoakan arwah ibu mereka. Jill dan Ian yang sedang menemani Alice ke toilet, tiba-tiba terdengar suara teriakan Alice dari dalam toilet. Dan ternyata dia menemukan boneka Chucky dan ingin merawat boneka itu. Karena Chucky mengatakan mereka berdua adalah teman sampai mati. Selanjutnya, Nika, Alice, dan Chucky menyiapkan makan malam. Ketika Nika dan Alice keluar, diam-diam Chucky mengambil racun tikus yang ada di dalam lemari lalu memasukkan racun itu ke makanan mereka. Namun baru satu piring yang Chucky masukkan racun, tiba-tiba datang lagi Nika ke sana, kemudian membawa makanan itu ke meja. Dan tanpa sadar, Nika kembali dan melihat posisi Chucky sudah berada di lantai. Piring berisi pasta pun disusun di atas meja. Dan semua menikmati makan malam itu. Semua mengatakan masakan Nika sangat lezat. Namun Alice berkata lain. Dia bilang rasa pastanya sangat aneh. Namun ibunya menyuruh untuk menghabiskannya. Tak berapa lama tiba-tiba saja wajah si pastor berkeringat. Lalu ia pun berpamitan pulang. Ternyata si pastorlah yang mendapat piring berisi racun. Di perjalanan, si pastor mengalami kecelakaan. Melihat pastor masih hidup, si polisi menarik baja mobil yang menghimpit tubuhnya. Lalu tiba-tiba kepala si pastor lepas dan melompat dari badannya. Ia pun mati dengan darah yang masih mengucur deras dari badannya. Scene kembali berpindah ke rumah Nika. Mereka semua sedang bernostalgia dengan menonton rekaman keluarga mereka. Tepatnya saat Sarah mengandung Nika. Tiba-tiba muncul seorang pria gondrong di rekaman itu. Barb ataupun Nika tidak ada yang mengenal pria itu. Tak lama kemudian datang Alice yang sedang mencari Chucky. Dia bilang Chucky hilang saat main petak umpet. Mendengarnya, Nika merasa aneh. Akhirnya Jill membantu mencari boneka itu. Ia pun mencari ke berbagai tempat, namun tetap tidak menemukannya. Saat Jill ke dapur, dia justru bertemu dengan Barb yang langsung nyosor ke bibir Jill. Ternyata mereka ini telah lama menjalin hubungan sesama jenis alias lesbi, dan tidak ada yang tahu hubungan terlarang mereka ini. Nika tiba-tiba melihat Chucky sudah ada di sebelah Ian yang tertidur. Nika pun merasa bingung karena tadi tidak ada Chucky di sana. Nika sebenarnya sudah mencurigai kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan boneka itu. Karena kecurigaannya, Nika lalu menelpon ekspedisi yang mengirimkan Chucky kepadanya. Karena cuaca sedang hujan badai, Nika kesulitan untuk berbicara dengan mereka. Hingga akhirnya mereka mengatakan kalau boneka itu berasal dari tempat penyimpanan barang bukti polisi, walaupun perkataannya terputus-putus. Ia pun langsung terkejut karena tidak menyangka boneka itu berasal dari sana. Boneka itu lalu dibawa ke atas untuk diberikan kepada Alice. Alice tampak ketakutan karena hujan badai yang sedang terjadi. Ia dan Chucky lalu masuk ke dalam selimutnya dan disinilah Chucky hidup.
You fucking should be. Nika lalu ke kamar Alice untuk mengecek keadaannya. Tiba-tiba saja muncul Jill, lalu dia masuk untuk menemani Alice tidur. Ternyata dia tidak benar-benar tidur, dia malah video callan sama Barb dalam kondisi setengah telanjang. Saat keduanya tengah asik video callan, tiba-tiba muncul Chucky yang menumpahkan ember berisi air. Air itu lalu mengalir ke stop kontak yang tersambung ke laptopnya, dan Jill pun mati kesetrum. Nika akhirnya memutuskan mencari informasi mengenai boneka itu di internet, dan muncullah deretan pembunuhan yang diakibatkan oleh boneka setan itu. Andy Barclay lah keluarga pertama yang diteror oleh Chucky. Andy menyebut kalau boneka itu hidup dan kemudian melakukan banyak pembunuhan. Selain itu, dia juga melihat foto seorang pembunuh berantai yang bernama Charles Lee Ray, yang kata Andy jiwanya terjebak di dalam boneka itu. Scene berpindah ke Barb, dia memutuskan akan mengecek ke kamar Alice. Tiba-tiba Ian mengatakan kalau dia sudah tahu mengenai hubungan terlarang mereka. Ian mengatakan kalau dia sudah memasang kamera pengintai di bajunya Chucky. Jadi sebenarnya Ian sudah tahu sejak lama hubungan mereka. Hanya saja dia masih bertahan karena anaknya. Dengan adanya rekaman yang memperlihatkan hubungan mereka, dia pun akan punya alasan untuk menceraikan Barb, dan otomatis pengadilan akan memberikan hak asuh anak kepadanya. Barb yang kesal lalu mencari boneka itu. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya ia menemukan boneka itu. Di saat yang bersamaan, Nika memanggilnya dari lantai bawah. Katanya ada sesuatu di dalam boneka itu. Barb malah mengira kalau Nika tahu soal kamera pengintai yang Ian pasang di baju Chucky. Hal itu membuat Barb marah. Nika sendiri tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan bahwa sesuatu yang ada di boneka itu adalah arwahnya Charles. Barb pun pergi meninggalkan Nika sambil membawa boneka itu. Barb lalu mencari Alice. Dia pergi ke gudang yang ada di lantai atas, karena dia pikir kalau Alice sedang bermain petak umpet. Dan di sana Barb mencoba mencari kamera pengintai yang Ian pasang, tetapi ia justru menemukan pisau milik Chucky. Dia malah berpikir kalau Alice lah yang bermain dengan pisau itu. Barb melihat dengan teliti boneka itu. Dia merasa ada yang aneh dengan bibir Chucky. Barb pun mencopot kulit boneka yang ternyata tempelan. Pada kenyataannya seperti itulah tampilan wajah Chucky. Ketika Barb akan menyentuh jahitan pada bibir boneka itu, Chucky pun sontak bergerak dan membuat Barb kaget dan terjatuh. Lalu Chucky menusuk sebelah mata Barb, hingga matanya terguling-guling di lantai. Kejadian ini membuat Nika terkejut yang ternyata dia sudah berada di tangga. Ia pun berusaha kabur dari sana setelah melihat Chucky yang menampakkan wujud aslinya. Nika lalu pergi ke kamar Alice untuk mencarinya, namun ia tidak menemukan Alice di sana. Dia malah melihat Jill yang sudah tidak bernyawa di sana. Setelah melihat pemandangan mengerikan itu, Nika lalu masuk ke kamar Ian dan menceritakan semuanya. Dan Alice tidak diketahui keberadaannya. Tanpa berpikir, Ian pun keluar dari kamar dan melihat Jill benar-benar sudah mati, dan Alice tidak ada di ranjangnya. Akhirnya, Ian membawa Nika ke garasi mobil, berniat untuk pergi dari tempat itu. Sementara Nika di garasi, Ian mencoba mencari Alice sebelum mereka pergi dari rumah itu. Namun setelah Ian pergi, Nika melihat Chucky di dalam mobil sambil menghidupkan mobilnya, dan asap yang dihasilkan dari mobil itu membuat Nika batuk-batuk. Nika lalu mengambil kapak untuk memecahkan kaca mobil itu dan mencoba mengambil kunci mobilnya. Namun Chucky terlebih dulu mendapatkannya dan menelan kunci tersebut. Di saat bersamaan, Ian tiba-tiba muncul. Dia terkejut melihat Nika memegang kapak. Di sini Ian justru menuduh Nika yang telah melakukan pembunuhan terhadap Barb dan Jill. Nika mengatakan kalau Chucky lah yang melakukannya. Namun Ian tidak percaya dengan Nika dan menganggap kalau Nika sudah gila. Tiba-tiba serangan jantung Nika datang. Nika meminta tolong pada Ian untuk menyuntikkan obatnya ke tubuhnya. Awalnya ia menolak untuk melakukan itu, namun karena kasihan dia pun melakukannya. Lalu Nika pingsan, dan saat sadar ia sudah berada di kamar dengan Ian dengan kondisi terikat di kursi rodanya. Setelah itu Ian bertanya di mana Alice. Nika malah bertanya di mana Chucky. Ian lalu melihat rekaman kamera yang ada di baju Chucky. Di sini dia melihat Alice disembunyikan di dalam lemari, dan Chucky lah yang mengunci Alice. Ian pun langsung terkejut melihatnya.
dan lalu mengubah kamera menjadi mode live. Dan ternyata kamera itu perlahan sedang mendekatinya dari belakang Nika. Sontak ia berbalik. Saat ia berbalik, Chucky mendorong kursi roda Nika hingga menabrak Ian lalu jatuh terlentang. Tidak sampai di situ, Chucky melayangkan kapak ke bagian bawah mulut Ian hingga hancur. Setelah Ian mati, Chucky mulai menyerang Nika. Namun Nika melakukan perlawanan hingga ia berhasil mendapatkan kapaknya dan langsung melayangkan ke Chucky sampai kepalanya putus. Namun si boneka setan itu tiba-tiba hidup lagi dan memasang kembali kepalanya. Setelah itu, Chucky mendorong kursi roda Nika hingga terjatuh ke lantai bawah. Nika belum mati, tapi sudah tidak berdaya. Disitulah Chucky menceritakan sebuah rahasia besar kepada Nika, kenapa dia memilih keluarga ini untuk dibantai. Jadi, pada tahun 1988 atau tepatnya beberapa bulan sebelum arwah Charles masuk ke boneka Good Guy atau sebelum film Chucky yang pertama, Charles diundang ke sebuah acara yang dihadiri oleh banyak orang. Di sana dia melihat Sarah yang saat itu sedang hamil Nika, dan Charles langsung menyukainya. Beberapa minggu setelah itu, suami Sarah ditemukan meninggal karena tenggelam. Saat pemakaman, Charles pun datang. Di sini Sarah mulai curiga melihat gelagatnya si Charles. Setelah acara pemakaman suaminya, Charles menculik Sarah dan membawanya ke tempat yang dipenuhi dengan bunga matahari dan berbagai macam benda yang berhubungan dengan ritual voodoo. Lalu Sarah berpura-pura suka pada Charles, yang sebenarnya dia sedang menunggu polisi datang ke sana. Tak lama kemudian polisi pun datang, dan ini membuat Charles panik dan marah. Merasa telah dihianati, Charles lalu menusuk perut Sarah, dan karena hal inilah Nika lahir cacat dan berpenyakitan. Charles lalu kabur, polisi pun mengejarnya. Scene saat kejar-kejaran di film Child's Play pertama itulah saat dimana Charles baru saja melukai Sarah. Dan disinilah menjadi titik balik munculnya boneka pembunuh bernama Chucky. 25 tahun akhirnya Chucky berhasil menemui Sarah kembali. Setelah Chucky selesai menceritakan siapa dia sebenarnya, Nika justru mengejek Chucky karena dia tidak bisa membunuh Andy Berkeley yang sampai saat ini masih hidup. Lalu tiba-tiba lift menyala, dan Nika langsung ngesot secepat mungkin. Ia pun berhasil masuk ke dalam lift. Sayangnya lift kembali mati. Nika berusaha sekuat tenaga agar pintu tetap tertutup. Walaupun dia harus merelakan tangannya disayat-sayat, hingga akhirnya dia berhasil merebut pisau Chucky. Pintu lift pun terbuka. Chucky menyerang Nika dengan tangan kosong. Dia mencakar dan menggigit Nika. Disitulah Nika berhasil menusuk boneka itu. Namun itu belum selesai, karena tak lama kemudian si boneka setan itu tiba-tiba hidup lagi dan mencoba menyerang Nika. Di saat yang bersamaan, seorang polisi datang dan melihat Nika memegang pisau. Dan Chucky pun duduk di sebuah kursi dengan pura-pura menjadi boneka seperti biasanya. Disitulah Nika dituduh sebagai tersangka pembunuhan Barb, Jill, dan Ian. Persidangan pun dilakukan. Hakim memutuskan memenjarakan Nika ke dalam penjara khusus yang isinya orang-orang sakit jiwa. Semua barang bukti diletakkan di atas meja termasuk Chucky. Setelah selesai persidangan, Chucky pun dipindahkan ke tempat penyimpanan barang bukti oleh seorang polisi. Saat di dalam mobil, tiba-tiba muncul Tiffany yang langsung menggorok si polisi. Selanjutnya Tiffany mengirim Chucky ke rumah neneknya Alice, yang sekarang ternyata Alice tinggal di sana. Alice yang tidak tahu kalau Chucky adalah pembunuh orang tuanya, malah sangat senang sekali bisa bertemu dengan boneka setan itu lagi. Lalu Chucky membaca mantra Dambala dengan harapan bisa memindahkan jiwanya ke tubuh Alice. Lalu film ditutup dengan penampakan nenek Alice yang telah dibunuh oleh Chucky dengan wajah yang dimasukkan ke dalam kantong kresek. Ternyata ini belum benar-benar scene terakhir di film ini, karena pada saat post-credit film ini, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang menerima paket berukuran cukup besar. Pria yang ternyata adalah Andy itu lalu membawa paket itu ke dalam dan meletakkannya di atas meja. Di saat yang bersamaan, Andy menerima telepon dari ibunya, dan Chucky lalu diam-diam keluar dari paket itu. Pikir Chucky, Andy tidak menyadari hal itu. Padahal Andy juga diam-diam mengambil shotgunnya dan inilah yang terjadi. Itu tadi alur cerita film Child's Play 6 atau Curse of Chucky. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih and see you, bye-bye.